Rudal atau peluru kendali pada pesawat tempur merupakan sistem senjata yang dikendalikan sendiri, yang bertentangan dengan mesin yang tidak dikendalikan sendiri, yang disebut sebagai roket saja guys. Nah, apa kamu tahu kalau jet tempur Indonesia sekarang ini juga sudah menggunakan peluru kendali guys? Indonesia pernah punya roket RX atau roket eksperimen 150-150 guys. Sebuah roket yang berbahan bakar padat dan terdiri dari 2 tingkat. Selain itu, sebanyak 50 buah roket Erhan 122 produksi Indonesia berhasil diuji cobakan dengan ditembakkan ke sasaran di udara di Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Darat Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan guys. Nah, hebat bukan? Sangat hebat. Sesuai dengan permintaan dari salah satu sahabat Pak Bro untuk membahas cara kerja rudal yang ada di sayap pesawat. Nah, penasaran bukan? Bagaimana rudal bisa ditembakkan dari pesawat tempur? Secara umum, baik pesawat tempur Indonesia maupun pesawat tempur luar negeri memiliki sistem yang sama. Apa saja yang mendukung cara kerja rudal? Pertama-tama, bagian peluncurannya. Meluncurkan rudal tidak begitu sulit. Rudal cukup dilepaskan oleh pesawat yang membawanya guys. Sisanya adalah tugas sistem kendali dan tenaga penggerak yang mengaturnya setelah rudalnya dilepas. Rudal tersebut dapat digerakkan oleh reaksi kimia dari cairan bahan bakar tertentu. Nah, penasaran bukan? Bagaimana rudal bisa ditembakkan dari pesawat tempur? Untuk mengetahui bagaimana penjelasannya, simak videonya sampai akhir, oke? Oke guys, bagi yang baru mampir di channel ini, jangan ragu-ragu guys untuk klik tombol subscribe. Karena dengan kalian klik tombol subscribe, kalian sudah mendukung saya untuk terus membangun dan bersemangat membangun channel ini menuju lebih baik. Dan juga jangan lupa klik logo loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari kami. Oke guys, terima kasih. Selamat menonton, pacu bro. Jangan lupa juga untuk like serta share video ini. Selamat menonton, pacu bro. 5 sistem pendukung penembakan rudal dari pesawat tempur. Number 1. Sistem pengendalian. Nah, rudal mungkin dapat mencari sasaran dengan banyak cara. Cara yang paling umum adalah menggunakan radiasi seperti inframerah, laser atau gelombang radio untuk mengendalikan rudal kepada sasarannya guys. Radiasinya mungkin akan muncul dari sasaran seperti suhu mesin atau gelombang radio dari radar musuh. Mungkin juga disediakan oleh rudal itu sendiri seperti radar, atau mungkin disediakan oleh pihak ketiga seperti radar pada peluncuran mesin atau alat, atau operasi desenator oleh infanteri rekan. Wah. Hal yang pertama yang dikenal itu adalah tembak dan lupakan, karena mereka membutuhkan dukungan lebih atau kontrol dari mesin atau alat yang diluncurkan sesuai fungsinya guys. Cara lainnya adalah menggunakan kamera TV, menggunakan cahaya yang terlihat atau inframerah untuk melihat sasarannya. Gambar itu mungkin akan menggunakan operator manusia yang menggerakkan rudal ke sasaran, atau oleh komputer yang melakukan hal yang sama guys. Salah satu cara kendali yang aneh yaitu menggunakan merpati atau mengarahkan rudal ke sasarannya. Digunakan oleh anggota rekan dalam Perang Dunia Kedua guys. Jet tempur Indonesia dan pesawat-pesawat lainnya juga menggunakan perlengkapan itu. Number 2. Sistem penargetan. Nah, cara lainnya adalah menargetkan rudal dengan mengetahui lokasi sasaran guys, dan menggunakan sistem kendali seperti INS, Terkom, atau GPS. Sistem kendali ini mengendalikan rudal tersebut dengan mengetahui posisi rudal dan posisi sasaran pada saat itu, dengan menghitung jarak antara mereka. Tugas ini juga dapat dilakukan dengan agak kasar oleh operator manusia yang dapat melihat sasaran dan rudalnya guys.
dan mengendalikan rudalnya menggunakan kabel atau radio dengan remote control atau dengan sistem otomatis yang dapat mencari sasaran dan rudalnya. Lebih lanjutnya lagi, beberapa rudal menggunakan penargetan awal mengirimnya ke area sasaran di mana mereka akan berubah ke penargetan primer menggunakan radar atau penargetan IR untuk melacak sasaran. Kalau mengenai seberapa jauh kejaran rudal itu tergantung guys, karena setiap rudal memiliki jarak tembak dan kecepatan yang berbeda-beda. Number 3. Sistem penerbangan. Nah, mau peluru kendali menggunakan sistem penargetan, sistem pengendalian maupun keduanya dibutuhkan juga sistem penerbangan guys. Sistem penerbangan menggunakan data dari sistem penargetan atau pengendalian untuk mengarahkan rudal dalam penerbangan guys, sehingga sistem itu dapat melawan ketidakakuratan dalam rudal atau mengikuti sasaran yang bergerak guys. Ada dua sistem utama, yaitu vektor dorong untuk rudal yang diperkuat pada fase pengendalian pada saat penerbangan, dan pengarahan aerodinamis atau sayap, sirip, dan lain-lain. Sistem ini mengontrol avionik dari rudal supaya sukses diarahkan ke sasaran guys. Wow. Number 4. Sistem mesin. Nah, rudal diperkuat oleh mesin guys. Intinya entah tipe roket atau mesin pesawat tempurnya. Roket secara umum merupakan sistem bahan bakar padat untuk mempermudah perbaikan dan penyebaran yang cepat. Walaupun beberapa rudal balistik yang lebih besar menggunakan cairan bahan bakar roket. Wow. Nah, mesin pesawat tempur biasanya digunakan dalam rudal jelajah. Kebanyakan menggunakan tipe turbojet, karena tipe itu yang relatif sederhana dan daerah frontalnya yang rendah guys. Turbofan dan ramjet hanyalah bentuk biasa lainnya pada mesin penggerak pesawat tempur. Walaupun tipe mesin manapun secara teori dapat digunakan, rudal biasanya memiliki tahap mesin yang berkelipatan, terutama yang diluncurkan dari permukaan guys. Tahap-tahap itu mungkin memiliki tipe yang mirip atau mungkin memasukkan tipe mesin campuran. Contohnya, rudal jelajah yang diluncurkan dari permukaan terkadang mempunyai pendorong roket untuk peluncurannya dan mesin pesawat tempur untuk penerbangan berkelanjutan guys. Nah, beberapa rudal mungkin punya tenaga penggerak tambahan dari sumber lainnya untuk melakukan peluncuran. Contohnya, P1 yang diluncurkan oleh catapult dan MGM-51 yang ditembakkan dengan tank gun menggunakan beban yang lebih kecil daripada menggunakannya untuk peluru guys. Number 5. Nah, sistem hulu ledak. Pada umumnya, rudal memiliki satu atau lebih hulu ledak. Walaupun tipe senjata lain mungkin juga digunakan guys. Hulu ledak pada rudal memberikan kekuatan penghancur primernya, atau banyak rudal memiliki kekuatan penghancur sekunder karena energi kinetiknya yang tinggi pada senjata dan bahan bakar yang belum terbakar yang mungkin ada dalam rudal tersebut. Hulu ledak kebanyakan biasanya merupakan tipe ledakan tinggi, terkadang menggunakan beban pada bentuknya untuk mengeksploitasi keakuratan pada senjata kendali untuk menghancurkan sasaran yang mengeras guys. Kekuatan penghancur hulu ledak itu harus disesuaikan juga dengan pesawat yang ingin ditargetkan, karena ada beberapa pesawat dapat menahan tembakan misil. Wah.